Washington News and Talk. Pendengar, debat kelima Pilpres 2024 dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Februari 2024 yang akan menghadirkan Capres dan Cawapres peserta untuk mengulas 8 isu, yaitu kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia atau SDM, dan inklusi. Nah, terkait dengan isu pendidikan, apa saja yang harus menjadi pembahasan debat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia? Kami juga akan membahasnya bersama dengan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Retno Listiarti. Getar Pemilu 2024. Kami mengundang Anda pendengar di 0215869000 untuk juga bisa ikut menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda. Selamat siang Ibu Retno. Halo, selamat siang. Baik, sehat kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Gimana? Baik, Bu Retno, ini menarik sekali ya. Artinya masyarakat akan melihat gagasan, penyampaian, visi, misi, program yang juga nanti akan dilangsungkan pada debat Capres kelima atau terakhir ya pada 4 Februari 2024. Salah satunya itu isu pendidikan. Ini isu pendidikan ini kompleks secara tidak langsung adalah bisa menciptakan generasi muda yang demi kemajuan Indonesia juga lebih baik lagi. Terkait hal ini apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, terutama kepada masing-masing capres ini Bu? Apa yang masih menjadi PR? Apa yang harus diselesaikan, apa yang harus diperhatikan? Silakan Bu Retno. Iya, pertama kalau baca visi dan misi ya, visi dan misi ketiga capres, saya belum melihat ada arah yang terkait pendidikan ya, terkait isu pendidikan atau tema pendidikan itu tidak ada yang berbeda dalam arti apa ya, sesuatu yang wah gitu atau yang bisa ditawarkan untuk yang menarik gitu bagi pendidikan, itu saya belum melihat sih. Nah, namun tadi ya, kalau saya melihat dari visi dan misi itu kan yang pertama misalnya terkait biaya pendidikan. Itu misalnya isu yang perguruan tinggi gitu ya, itu dapat dikaitkan sebenarnya dengan kasus-kasus di mana mahasiswa ini nggak mampu bayar ya tunggakan, kemudian bahkan kok kampusnya nyuruh nyuruh pakai pinjol gitu ya. Nah, menurut saya itu kan sesuatu ya, itu yang sedang viral juga sebelumnya. Iya, harusnya itu jadi PR. Jadi kan kalau perguruan tinggi di Indonesia itu kayak piramida ya. Jadi makin ke atas, makin sedikit gitu. Jadi SD itu banyak, SMP-nya, lalu piramidanya itu di ujung itu perguruan tinggi itu menjadi sangat sedikit. Nah, yang kedua adalah kita ini kan dibanding Singapura misalnya negara tetangga itu mereka kan usia kalau berbicara pendidikan itu mereka udah sampai di level kan perguruan tinggi. Kalau di kita ini kan tamat sekolah yang paling banyak di level SD dan SMP ya. Kan itu masih. Jadi ini masih harus jadi PR nih harusnya para presiden yang berikutnya. Nah, berikutnya yang ketiga tuh kita kalau berbicara pendidikan kita harus berbicara dua hal. Yang pertama akses, yang kedua adalah kualitas. Jadi kita ini masih bicara di levelan akses nih yang belum bisa misalnya terjangkau. Terutama tadi jenjang yang lebih tinggi seperti SMA dan perguruan tinggi. Lalu kalau kita berbicara kualitas ya, ini belum kualitasnya nih yang kita omongin. Nah, kalau berbicara kualitas banyak betul yang harus dilakukan sebenarnya terkait dengan kualitas. Jadi, kalau menyimak salah satu misalnya makan gratis untuk guru dan makan gratis untuk murid, saya rasa kalau berbicara kualitas gitu atau meningkatkan SDM ya tidak signifikan juga sih gitu. Artinya malah bagi saya uang yang sebegitu banyaknya mending untuk membuka tadi akses dan juga kualitas. Kalau kualitas tuh misalnya guru menurut saya daripada makan siang gratis, mungkin guru tuh sebenarnya lebih butuh pelatihan sih gitu. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dibanding ditawarkan makan siang secara gratis. Saya rasa lebih memilih meningkatkan kualitas dengan berbagai pelatihan. Pelatihan harus dipetakan apa kebutuhan guru, pengawas sekolah terkait dengan pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Nah, lalu menurut saya yang lebih kuat lagi adalah membebaskan guru-guru itu dari berbagai beban administratif yang berat. Jadi guru-guru ini sibuk administrasi yang berat, lalu sibuk juga dengan mengajar yang sekarang itu rata-rata di daerah di atas 30 jam seminggu.
itu membuat guru-guru jadi nggak bisa bangun karakter siswa sebenarnya. Nah jadi ini yang kemudian guru-guru tuh bilang ya, kalau ada anak yang curhat, dia misalnya mendapat kekerasan, itu dia langsung bilang gurunya, aduh ibu nggak sempet, kamu ke guru BK aja ya gitu. Akhirnya semua jadi harus ke guru BK gitu. Nah berikutnya lagi nih, PR yang tidak kalah adalah pada peserta didik, tingginya kekerasan. Kekerasan peserta didik dengan peserta didik itu kalau data lebih tinggi. Jadi dari 806 kasus ya di pendidikan misalnya tentang kekerasan di pendidikan berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 itu ternyata 2022 itu ternyata dari 806 kasus itu guru menjadi pelaku tuh 3.700-an, tapi murid menjadi pelaku tuh mencapai 2.700. Kenapa lebih tinggi jumlah pelaku dibanding kasus? Karena polanya mereka dalam melakukan pengeroyokan. Jadi korban satu, pelakunya banyak. Nah, ini mengakibatkan jumlahnya jadi meningkat. Dan itu terjadi yang paling tinggi berarti anak dengan anak. Nah, ini PR sebenarnya ya. Tadi menuntaskan juga kekerasan di satuan pendidikan karena kekerasan itu berdampak buruk pada anak-anak kita, berdampak buruk pada tumbuh kembangnya. Nanti arahnya adalah berdampak buruk pada sumber daya manusia kita karena anak-anak yang mengalami kekerasan itu biasanya hal positif dirinya nggak berkembang. Itu kira-kira catatannya. Ini banyak sekali Bu ya. Artinya masih menjadi PR di luar hal-hal yang mungkin belum disampaikan selanjutnya. Ini menarik sekali. Dari semua PR-PR yang belum diselesaikan ini juga ada salah satu yang menjanjikan satu sarjana untuk satu keluarga. Ini kan menarik juga ya. Apakah juga nanti akan terwujud melihat dari piramida tadi yang disampaikan bahwa semakin merucut ke atas semakin sedikit. Apakah itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini? Bisa aja sih. Jadi kan ada beberapa yang positif juga ya dari tawaran beberapa capres ya. Misalnya soal pendidikan lah, yang biaya pendidikan gitu. Itu kan berarti kita bicara akses namanya ya. Akses bagi si miskin misalnya untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ya itu hal yang menurut saya sih positif. Nah tinggal nanti mekanismenya seperti apa. Kalau misalnya anggaran ya mencukupi atau tidak gitu ya. Kalau bisa membangun misalnya ya IKN sampai ribuan triliun gitu atau makan rencananya makan gratis ini juga mencapai triliunan nih. Ya tinggal ditimbang-timbang aja sebenarnya efektifnya yang mana gitu. Kalau kita mau bicara akses. Jadi akses, jadi jangan sampai dong ya kok negara sebelah gitu, Singapura aja lama sekolah atau riwayat orang lulus itu, pendidikan itu sudah mencapai pada pendidikan tinggi. Sementara di Indonesia justru angkanya paling banyak lulus itu SD dan SMP. Nah ini yang bagi kita kan harusnya targetnya misalnya jelas gitu. 5 tahun saya berkuasa, maka terjadi peningkatan pada level jenjang SMA dan SMK. Lalu jenjang perguruan tinggi. Jadi kalau sekarang angkanya sekian, saya targetkan sekian. Jadi kan terukur ya, kelak gitu. Kalau dia juga mengakhiri masa jabatan, kita bisa tahu juga. Dan bisa juga jadi menagih janji politik gitu ya. Nah itu, lalu masih ada PR sih sebenarnya guru-guru di pelosok-pelosok daerah yang masih dibayar rendah ya. Bahkan tidak layak menurut saya. Itu kan masih ada, itu juga kan sebenarnya bisa untuk meningkatkan yang seperti itu. Walau sebenarnya guru tuh di tangannya pemerintah daerah, tapi mekanisme menciptakan bagaimana guru-guru ini juga kesentuh kan perlu ada juga intervensi pusat melalui regulasi dalam meningkatkan misalnya kesejahteraan guru gitu. Kalau guru PNS sih menurut saya sudah sejahtera deh, guru-guru ASN ya, tapi kan guru kita mayoritas justru guru honor gitu. Itu kira-kira. Yeah. Baik, ini kalau kita melihat dari perkembangan dunia pendidikan dari awal Indonesia merdeka hingga tahun 2023, di awal 2024 hingga nanti akan berganti presiden yang baru di penghujung tahun ini atau khususnya juga dalam pelaksanaan nanti, apakah tidak teratasi dengan baik dari semua permasalahan ini? Apakah sudah? Namun masih menyisakan hal yang sedikit lagi mungkin bisa dibereskan dengan hadirnya presiden yang baru. Mungkin yang jadi catatan positif untuk pemerintahan yang sebelumnya ini ya, Pak Jokowi ini
saya mencatat satu hal yang luar biasa itu adalah pemenuhan hak melalui zonasi itu. Jadi PPDB sistem zonasi ini bagus ya, karena itu betul-betul sesuai dengan konstitusi RI, di mana anak kan dulu sistemnya untuk masuk sekolah negeri. Negeri itu kenapa kemudian menjadi incaran siapapun ya, terutama yang miskin dong, karena kan tidak bayar. Yang kedua, kalaupun bayar murah, jadi ini menjadi harapan mereka untuk pendidikannya lebih baik. Nah, dulu pakai sistemnya kan pakai nilai. Ketika menggunakan nilai 100% sebagai sistem seleksi yang masuk ke anak kaya. Jadi 8 tahun risetnya Kemendikbud itu menunjukkan bahwa sekolah negeri itu dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya mampu gitu. Nah, tapi kan sebenarnya pendidikan itu milik semua, nggak cuma kaya, nggak cuma miskin, tapi semua orang bisa sekolah negeri. Nah, ini sistem zonasi ini jadi mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau nggak pintar, itu bisa masuk. Menurut saya iya, itu yang benar gitu. Jadi negara hadir seperti itu. Nah, tapi sekolah negerinya kurang. Nah, berarti targetnya sebenarnya ke depan adalah menambah jumlah sekolah negeri, terutama di level jenjang SMA, itu yang minim banget, SMA dan SMK. Nah, misalnya presiden yang berikutnya kalau ingin ngelanjutin adalah, berarti akan menambah terutama kalau SD dan SMP oke deh ya, cenderung bisa tertangani. Yang SMA, SMK, nah berarti kalau kita, kan itu sejalan. Tadi misalnya gini, ingin meningkatkan angka partisipasi dalam hal pendidikan ya, partisipasi kasar misalnya. Nah itu berarti kan harus jelas tuh data sebelumnya bicara apa, lalu apa yang mau dilakukan pada periode yang berikutnya. Nah kalau itu hal yang menurut saya problem PPDB itu bukan kepada sistem zonasinya, tapi kekurangan sekolah negeri. Nah maka dirikan sekolah negeri di tempat yang nggak ada, jangan juga membunuh sekolah swasta. Kalau ada maka bentuknya kerjasama dengan sekolah swasta, misalnya PPDB bersama sekolah swasta, ya itu sebenarnya dilakukan oleh DKI Jakarta. Itu sebenarnya bisa menjadi contoh. Nah itu hal yang kayak gitu deh kira-kira. Jadi arahnya mau kemana nih gitu ya calon-calon presiden kita. Baik, kita juga akan menyimak bagaimana pendapat dari masyarakat, dari pendengar kami. Kita menuju Lebak Banten, Ibu Retno. Ada Pak Narsum ini. Silakan Pak Narsum. Oke, selamat siang Pak, Bu. Selamat siang Pak Narsum. Silakan. Dengan Ibu Retno. Oh ya, selaku Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia. Silakan Pak Narsum. Oke, gini saya mau sedikit aja ya terkait masalah pendidikan. Sebenarnya yang bersangkutan sama ketenaga kerjaan gitu ya. Tapi bagi saya pribadi gitu, jadi bingung juga sih pemerintah tuh mau dari segi mana dulu gitu, meningkatkan menciptakan lapangan kerja gitu yang banyak lah gitu intinya ya. Nah sedangkan kan di Indonesia ini ibaratnya perusahaan-perusahaan itu sudah sudah overload gitu dari segi tenaga kerjanya gitu. Nah sedangkan pendidikan di kita itu sangat minim. Nah contohnya kayak di daerah saya gitu, di Kabupaten Lebak gitu. Nah dan yang mau saya tanyakan juga nih, masalah dari pemerintah itu gimana untuk mendorong masyarakat supaya seperti pendidikan di Kabupaten saya itu contohnya di Lebak Selatan, dari SMK nih misalkan ya. Jadi keluar dari SMK itu kita mencari pekerjaan itu sangat susah. Yang pertama karena minimnya yang jelas SDM-nya gitu, yang sangat jauh gitu ya, yang kurang gitu ya. Kadang dia tuh sekolah, hanya sekolah saja gitu. Jadi tanpa istilahnya melihat ke depannya tuh dia mau ngambil jurusan apa atau mau kerja di mana, itu kan nggak ada itu. Nah, sedangkan yang misalkan ngambil jurusan mesin misalkan di SMK, nah sedangkan fasilitas di sekolahnya juga masih cukup kurang gitu. Kemarin aja saya pas lihat, saya kan kerja di Tangerang, di bagian manufacturing ya di PT sih. Nah ada yang mau Berarti dia ngambil jurusan mesin, tapi pas apa kalau anak sekolah yang misalnya kerja di pabrik sementara ada sarana atau tes belum bisa gitu. Iya, jadi maksudnya nggak sesuai sama yang diterapkan di sekolahnya masing-masing gitu mas. Oh. PPL tidak gitu, tidak menguasai ya. Iya, akibatnya kan di sekolahnya itu masih kurang fasilitasnya gitu Pak. Padahal misalkan di sekolahnya itu dia ngambilnya jurusan mesin, tapi ketika PPL dia malah bagian istilahnya masuk nggak bisa apa-apa gitu ya. Gitu
gitu kan. Nah itu kan berarti keluar dari sekolah itu susah juga gitu nyari lapangan pekerjaan. Jadi untuk itu makanya pemerintah cobalah ibaratnya didorong gitu gimana caranya gitu. Jadi pendidikan yang ada di pelosok itu sesuai sama jurusannya gitu. Ketika istilahnya lulus dari sekolah, bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Ya, kami sudah dapatkan poinnya Pak Narsum ya. Terima kasih banyak Pak Narsum. Baik, Bu Retno, ini menarik sekali ya. Kalau kita berbicara terkait dengan SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif, itu menjadi satu tagline yang mungkin harapannya lulusan dari sekolah menengah kejuruan juga siap kerja. Namun nyatanya beberapa daerah juga menganggap masih belum siap kerja nih, karena memang secara teknis, secara kemampuan skill juga belum terasa dengan baik. Ini PR juga, Bu Retno. Ya, betul. Itu yang dikemukakan tadi oleh Bapak siapa ya tadi? Itu benar sih ya. Ya, itu sebab begini ya, banyak sekali SMK terutama swasta yang kemudian kalau negeri mungkin dia punya standar yang pemerintahnya menuhin gitu. Kalau swasta kan berbasis masyarakat. Itu emang banyak sekali yang akhirnya bengkel, misalnya nggak punya bengkel, kalaupun punya minim, misalnya kalau kita sekarang kan mesin mobil tuh udah beragam-ragam gitu, begitupun motor, misalnya Matic. Sementara yang diajarkan itu, yang bongkar pasang itu di bengkel mereka bukan Matic misalnya. Jadi emang banyak yang nggak nyambung. Jadi begitu masuk ke dunia kerja itu jadinya kan tidak memenuhi keinginan pasar gitu. Tapi sebenarnya kalau berbicara SMK banyak sih SMK, tapi dia jadi akhirnya jatuhnya ke sekolah negeri ya, yang belum lulus pun dipesan gitu. Nah menurut saya kan kita nggak bisa bicara negeri dan swasta nih kalau berbicara pendidikan. Berarti kan harus semua pihak gitu ya kita tingkatkan. Jadi memang betul, jangan memudahkan izin SMK kalau dia tidak memenuhi standar pendidikan. Jadi ada 8 standar pendidikan. Untuk SMK itu ada ketentuan-ketentuan, yaitu termasuk tadi ya, kalau dia buka berapa jurusan, tapi namanya sekarang keahlian gitu ya, bidang keahlian. Kalau dia membuka bidang keahlian A, misalnya tata boga, harus punya dapur, harus punya tempat peralatan dapur yang bisa dia akan ke industri, tapi juga ke hotel-hotel gitu. Itu harus dibuat gitu dan ada kerjasama dengan dunia usaha. Nah ini nggak semua memang bisa melakukan itu semua. Jadi banyak juga yang bilang tuh karena nggak punya bengkelnya akhirnya gini, pakai YouTube. Jadi ini begini langkahnya, begitu langkahnya, kan nggak bisa. Kalau skill atau keterampilan tuh anak harus praktek sendiri. Tadi misalnya ditolak untuk magang ya, tadi misalnya ya karena kadang-kadang untuk magang itu mereka nggak ada gitu, misalnya industri yang menerima, akhirnya magang di mana aja yang justru nggak sesuai dengan bidangnya dia. Jadi ini yang PR betul menurut saya. Jadi waktu itu Pak Jokowi saya ingat betul ingin menambah jumlah vokasi. Jadi vokasi mau dinaikin, kalau tidak salah waktu itu target 70%. Tapi kayaknya sekarang nggak ada ya. Maksud saya ini evaluasinya gimana dan lain-lain gitu. Karena pada prinsipnya kan SMA jauh lebih banyak dan masih banyak anak misalnya ingin masuk SMA. Ya, tapi kalau SMK sekarang tuh misalnya bidang ini karena ada YouTube, ada lain-lain, terus jadi banyak sekali bidang-bidang seperti itu ya, menjadi editor, kemudian menjadi program penyiaran dan lain-lain, itu hal yang sekarang dicari anak. Nah ini nggak update ya. Misalnya perkantoran meskipun dibutuhkan, tapi mungkin tidak banyak, tapi orang lebih memilih masuk itu karena dia pingin bukan cuma otomotif, tapi pekerjaan masa depan nih. Nah itu mungkin menurut saya perlu memang pembenahan seperti itu. Dan ini Kemendikbud kan vokasi ini udah dijadiin dirjen sendiri. Itu kan sesuatu yang menurut saya sebenarnya ada harapan ya. Belum lagi mereka nanti akan bersaing dengan kakak tingkatnya lulusan dari D3, S1 ya, mungkin dengan jurusan yang sama. Betul. Contoh teknik mesin ini kan juga akan berhubungan dengan regulasi formalitas dari sisi minimal pendidikan ya, Ibu Retno ya. Tapi nanti juga ditanggapi ya, kita sambung juga nih pendengar kita masuk ini Bu Retno. Mungkin nanti sekalian dilengkapi sekaligus ya. Ada Pak Heru di Tangerang ini. Silakan Pak Heru. Halo, selamat siang. Saya mau tanya, siang Pak Heru, silakan. Ini kebanyakan materinya ini dari Dignas atau gimana? Karena kan kalau harus dari Dignas itu kayaknya jomplang gitu.
Sebab perkembangan teknologi makin hari makin cepat dibanding profesor-profesor yang di Diknas itu yang istilahnya kurikulumnya baku gitu, yang harus 3 tahun sekian. Karena kan istilahnya sekarang ini orang itu lebih demen praktek daripada istilahnya teori gitu loh. Teori itu kelamaan puyeng juga, seperti teman saya bilang 3 tahun di SM cuma bisa bikin martir gitu loh. Jadi kan istilahnya hasil kerjasama dengan perusahaan-perusahaan otomotif yang istilahnya dia punya bekal-bekal, ya kasarnya bilang dia punya 1000 mesin bisa nyumbang 2 mesin gitu kan. Ujung-ujungnya nanti dari sekolah itu lulusan bisa masuk ke perusahaan dia gitu kan, tambah istilahnya dia harus biaya untuk kursus atau katakan pendidikan karyawan dia ya. Jadi dia istilahnya mempermudah untuk anak-anak yang sekarang di SMK gitu loh. Daripada dia istilahnya 3 tahun lebih banyak teori, prakteknya dia harus mengandalkan mesin dari pemerintah. Kadang-kadang pemerintah juga istilahnya dia tahu sendiri dah istilahnya meminta mesin satu anggaran 10 gitu kan. Jadi istilahnya harus lebih ngikutin zaman lah gitu. Jadi cuma teman teori gitu loh. Itu aja teman. Baik, terima kasih Pak Heru ya. Ini menarik ini Bu. Ini langsung nyambung dari apa yang saya katakan tadi ya. Namun sudah tanggapi, ini berikutnya juga ada yang bergabung kembali nih Bu Retno, mungkin nanti sekaligus tanggapi ya. Ada Pak Putra di Sibolga nih. Silakan Pak Putra. Ya, Bu Retno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Tanto. Iya, Bu Retno, memang ini akhirnya Presiden Pak Jokowi sekarang ya 2 periode, mau rejimnya Pak Anies atau Pak Prabowo, belum ada evaluasi di DPR kita mengenai undang-undang Kemdikbud kita ya. Sinkronnya dengan undang-undang ketenagakerjaan, ya, undang-undang kesejahteraan sosial untuk gurunya, undang-undang guru dan dosen, profesi, infrastruktur pendidikan, yang memang 20% itu evaluasinya, rankingnya nggak nampak gitu. Ya, belum blow up oleh masyarakat, berapa sih sudah terserap gitu. Yang kedua Bu Retno, kalau memang di daerah itu misalnya SMK kita mau benahin nih gitu ya kan, dengan yang tadi katanya SMK kok jadi nganggur ya, antara bahan praktek habis pakai di sekolah dengan yang di tempat ditolak di perusahaan, itu apa yang terjadi gitu. Kalau bisa kan pemda-pemda itu bikin politeknik, bukankah sarjana pendidikan di SMK itu kan S1, kan bisa dibuka diploma 1, diploma 2 bidang vokasi ya, untuk jenjang perguruan tinggi atau kampus yang misalnya D3 gitu ya kan. S1 kan masih bisa ngajar di Pemda itu. Jadi kampusnya negeri tetapi milik Pemda, katakan di bidang kesehatan, di bidang kejuruan, di bidang apapun, sehingga anak didik kita nggak pergi keluar kota gitu, karena daerah bupati itu menyediakan politeknik ke kampusan gitu loh Mbak Retno. Mungkin itu salah satu masukan supaya artinya jangan lomba-lomba lagi ke kota-kota besar gitu. Kalaupun misalnya sekolah swasta, saya nggak ngerti juga swasta ini, memang pemerintah mau minta pajak dari yayasan swasta ini membuka pendidikan atau bagaimana? Karena menetapkan ambang batas uang SPP di sekolah SMK swasta atau apapun nggak jelas gitu. Jadi minta petunjuk 30-70% itu gimana kemarin evaluasinya? Saya pun juga bingung itu Bu. Karena saya juga tenaga akademisi juga ini kan, mengajar di bidang kependidikan yang lain juga ini banyak dipertanyakan. Tapi secara nasional mau regulasinya siapa presidennya akan terjadi seperti lagi Bu Retno. Jadi nggak ada sinkron antara Kementerian Tenaga Kerja, kementerian apa yang lain, Kemdikbud, semua jalan sendiri-sendiri gitu. 20% itu kemana? APBN itu, apakah perlu jadi tenaga kerja di pembantu rumah tangga kita Bu Retno supaya ada devisa negara nambah gitu APBN. Demikian, mohon petunjuk Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Putra. Waalaikumsalam. Kita menuju Bandung Bu Retno, ada Pak Udin Samsudin. Silakan Pak Udin. Selamat siang Bu Retno, juga para penyiar ya. Ini saya kenal di Samsudin, kebetulan saya ini memang di bidang HRD ya, di penempatan kerja. Saya sebagai HRD di sebuah perusahaan dan juga saya ketua forum HRD Kabupaten Bandung, kebetulan. Ini saya menyoroti di bidang vokasi ini, memang kami juga menjadi konsen kami juga kami di forum HRD maupun kami juga di bekerjasama dengan Badai Besar Pelatihan Kerja ya. Karena antara supply demand ini nggak seimbang antara apa yang dihasilkan dari, terutama yang dari SMK ya. Sekolah-sekolah vokasi ini penyerapan tenaga kerjanya ke dunia usaha itu memang sangat minim sekali, itu sangat jomblang sekali. Ternyata kalau kami sekarang melakukan beberapa riset dan penelitian, memang tadi apa yang disampaikan oleh beberapa teman kita, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tempat kerja dunia usaha memang belum memadai dengan apa yang dikuasai oleh mereka lulusan sekolah gitu.
Nah, ini mungkin ke depannya kalau kita jangan hanya mengandalkan saja apa yang dari SMK, jadi kelanjutan dari SMK ini pun harus ditambahkan di lembaga-lembaga pelatihan sehingga pastinya jelas, karena kebanyakan lulusan SMK itu sekarang nggak tahu bagaimana ini kebijakannya, yang paling banyak bidang studinya itu kan bidang-bidang umum. Otomotif roda 2, roda 4, terus teknik komputer juga jaringan. Nah, sementara pangkat kerjanya itu kalau yang paling banyak penyerapan itu adalah di perusahaan-perusahaan yang padat karya, perusahaan-perusahaan tekstil, garmen, manufaktur dan yang lainnya. Hal-hal yang itu sementara yang dibutuhkan oleh manufaktur, garmen, tekstil dan yang lainnya itu sedikit sekali gitu. Kita ironis sekali, sebetulnya tekstil di Kabupaten Bandung banyak, tapi pendidikan tekstil saja ada beberapa, kalau kemarin itu ada beberapa yang D3 Politeknik di Kabupaten Bandung, malah sekarang sudah nggak ada. AITB dulu juga suplai ke tekstilnya banyak, sekarang malah ditutup juga ininya. Jadi ini yang harus menjadi konsen dari semua, termasuk juga mungkin pemerintah daerah, bupati dan gubernur. Bagaimana supaya lulusan-lulusan dari sekolah vokasi ini betul-betul matching dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin ya. Ini ruang lingkupnya lengkap ini Bu Retno ya. Seluruh unsur kebutuhan terkait dengan nanti lulusan dari sekolah-sekolah kemudian nanti akan bekerja di mana. Ini saling melengkapi dari pertanyaan dari pendengar kami. Mungkin bisa langsung ditanggapi dari Pak Putra, silakan. Dan juga Pak Heru tadi, silakan. Oke, baik. Mungkin secara umum ya. Yang pertama kita kaitkan aja nih dengan target-target yang ataupun visi misi yang akan dicapai oleh para capres. Salah satu kan misalnya ada capres yang ngomong 19 juta tenaga kerja gitu ya, lahan. Jadi akan membuka 19 juta itu angka yang nggak kecil, dan itu kan berarti harus jelas 19 juta itu langkahnya dari mana. Nah, langkahnya seperti bahwa Bapak tadi omongkan. Karena gini ya, yang ngasih izin pendirian SMK kan daerah, bukan Kemendikbud, gitu. Nah, Kemendikbud menyediakan perangkatnya berupa standar sarana yang harus dipenuhi kalau mau dapat izin. Nah, kemudahan izin, tapi akhirnya hanya SMK-SMK-an gitu ya. Kalau di daerah tuh disebutnya SMK sastra gitu, jadi cuma nggak pernah praktek gitu. Nah, ini kan hal yang menurut saya perlu dibenahi gitu. Jadi gimana mau layak mendapat pekerjaan atau siap pakai, siap kerja ketika modelnya kayak gitu. Tapi bagi sekolah-sekolah SMK yang memang lengkap ya sarana peralatannya dan update gitu terhadap mesin, terhadap juga penggunaan misalnya tata boga ya, itu penggunaan misalnya open ya, kemudian alat panggang dan lain-lain, itu terjadi perubahan banyak gitu ya, termasuk misalnya bidang-bidang yang terkait dengan IT, karena banyak sekali SMK juga SMK IT tapi komputernya masih jadul gitu kan, berarti gimana bisa gitu ya memenuhi ekspektasi yang kita inginkan gitu, atau pasar tuh nerima gitu. Tapi ini menurut saya kalau mau serius tadi kita nggak cuma ngomong 19 juta tenaga kerja, betul tadi kan itu Kementerian Tenaga Kerja berarti gitu ya, Dinas Tenaga Kerja di daerah, tapi bagaimana mereka matching ya dengan yang kita sebut dengan Dinas Pendidikan di daerahnya gitu ya, ini menjadi penting. Terus yang kedua, APBN yang 20% pendidikan itu nggak cuma untuk Kemendikbud loh. Jadi itu 20% Kemendikbud tuh hanya dapat berapa ya, kalau di rata-rata tuh dari 20% itu berapa, tidak banyak sebenarnya Kemendikbud mengelola gitu, dan itu pun mayoritas dikirim ke daerah karena kan dana BOS. Jadi dana BOS yang dikirim untuk sekolah itu gede di situ. Yang kedua, Kemendikbud itu adalah sertifikasi guru. Jadi pembayaran sertifikasi guru pun dibebankan di 20% gitu. Jadi ini 20% itu kalau kita ngomongin ya, terus ada di situ 20 sekolah kedinasan lain yang juga dibayar. Mulai dari Kementerian Keuangan punya misalnya yang sekolah untuk pajak gitu ya. Kemudian juga Pertahanan dan Keamanan juga punya gitu, sekolah di Magelang dan lain-lain. Itu masih digunakan untuk itu gitu. Jadi kalau diperes-peres gitu ya, sebenarnya
untuk benar-benar pendidikan mungkin hanya sekitar 11%. Nah ini yang perlu kita kritisi. Jadi 20%-nya nih jangan bohongan gitu berikutnya. Jadi benar-benar 20% untuk peningkatan pendidikan baik itu untuk kualitas maupun untuk akses ya. Itu yang jadi kalau beban belanja berupa bayaran guru ya tadi yang gaji guru dan tunjangan sertifikasi guru. Menurut saya ya bohong-bohongan juga kan itu jumlahnya gede banget loh gitu. Kalau kita berbicara bayar guru secara rutin untuk tunjangan sertifikasi guru dan guru berhak untuk mendapatkan itu karena juga ada undang-undangnya. Nah ini yang menurut saya memang kalau untuk pendidikan ini banyak betul yang harus dibenahi tapi sebenarnya harusnya para capres ini mengarah kepada satu yang saling berkaitan tadi gitu. Jadi mereka ingin meningkatkan di bagian yang mana? Di akses atau di kualitas? Lalu kalau kualitas berarti arah tadi ke tenaga kerjaan tadi. Jadi ini yang harus benar dibangun bukan sekedar pokoknya nanti ditingkatkan beasiswanya, dikasih uang KIP-nya, dikasih itu sudah benar tapi bukan hanya itu gitu dalam mengelola pendidikan kita. Saya pikir itu. Nah. Baik. Kita menuju Ragunan ada Pak Ami nih. Silakan Pak Ami. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang. Hanya masukan aja Bu. Ya selama ini kan kita masalah pendidikan itu misalkan dari lulusan SMA ataupun SMK itu kan untuk masalah kerja itu kan saat 0% ya Bu ya. Nah saya sih hanya menanggapi untuk masalah sistemnya. Harusnya Bu kita dalam hal ini ya kita harus siap untuk tenaga kerja kita harus sudah persiapkan dari mulai SD. Misalkan ya minat bakat mereka dalam hal di SD ini sudah harus bisa dilihat gitu Bu. Sehingga dia pada saat jenjang SMP, SMA, jadi spesifikasi mereka itu benar-benar diarahkan gitu. Sehingga pada saat mereka SMA, mereka sudah siap kerja gitu, bisa bersaing dengan luar negeri gitu. Ini terkadang kita dari mulai SD, SMP, SMA, itu teori-teori yang memang tidak mendukung minat bakat mereka itu sepertinya kan hanya teori aja. Kalau bisa sih dari mulai SD itu sudah spesifikasinya itu ya harus sudah diarahkan sehingga pada saat mereka lulus SD, SMP, SMA ya mereka sudah siap kerja. Sehingga kalau seandainya mereka ingin menambah tingkat profesional mereka bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi yang sesuai dengan minat bakat mereka. Jadi kayaknya kalau menurut saya juga nih sistem pemerintahan kita ini misalkan 5 tahun berganti pimpinan itu mereka sistemnya itu pasti berubah. Kalau tidak kan harusnya dia berjenjang harusnya dilanjutkan ke sistem yang lebih misalkan melanjutkan kalau seandainya memang sistem itu baik ya diperbaiki kalau seandainya memang kurang itu ya harus ditambah gitu. Saya rasa seperti itu Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ami. Ini menarik juga terkait dengan kurikulum mungkin ini Bu ya. Artinya juga harus menyesuaikan setiap tahunnya dengan perkembangan zaman juga penting. Seperti apa? Iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena saya mau rapat nih. Oke, baik. Silakan Bu Retno. Yang pertama adalah terkait saya sepakat bahwa anak-anak itu harus dicari apa potensinya. Ya kemudian bakat minatnya dan itu juga tertuang dalam Undang-Undang Sidiknas di pasal 12 sekolah harus memfasilitasi gitu tapi menurut saya bakat minat dan lain-lain ini adalah bukan hal yang sifatnya juga diarahkan ke kerja gitu ya artinya tuh begini loh pendidikan mendidik ya kata mendidik jadi dulu tuh kenapa anak-anak kita tuh disuruh sekolah gitu prinsipnya sebenarnya di dalam sekolah anak belajar berpikir, belajar bergaul ya dengan teman-temannya, belajar mengembangkan diri. Nah, disitulah kemudian potensinya itu misalnya kalau dia jagonya, dia rumahnya suka nyanyi, ya dia bisa aja private nyanyi di luar gitu. Kalau di sekolah emang juga nggak bisa dukung itu. Begitupun musik, basket atau bentuk-bentuk olahraga yang beragam-ragam nggak hanya akademik. Tapi kan ada anak yang jago akademik, berarti dia arahnya beda. Nah boleh sih pemetaan seperti itu, tapi sekolah itu bukan untuk nyiapin orang kerja sebenarnya. Jadi orang bersekolah itu adalah untuk membangun karakter dia agar dia itu menjadi manusia yang memang mulia gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara bilang gitu kan punya kemandirian ya memiliki tadi ya konsep diri yang positif gitu itu makanya Ki Hajar tuh bilang sekolah tuh kayak taman.
Jadi taman siswa kan dia nyebutnya. Taman itu kan ada bunganya, ada ayunannya, jadi menyenangkan. Jadi di sekolah tuh sesuatu yang menyenangkan. Nah itu yang harusnya memang dibangun, mengembalikan roh itu. Karena Ki Hajar Dewantara kan masih menjadi bapak pendidikan kita, dan semboyannya dia, tuturiannya masih kita pakai gitu, masih ada. Tapi jangan sampai ini nggak dilaksanakan, cuma sekedar semboyan. Nah itu yang harus kita lakukan. Nah jadi kalau anak-anak ingin bekerja, ada. Jadi pemetaannya bisa terjadi tuh potensi dia, oh nih kayaknya nanti dari SMP kamu ke SMK aja. SMK bidang kamu nih kayaknya kamu jago ngedit video, kayaknya kamu masuk ke sana gitu. Itu yang diarahkan, jadi dia jago di sana dan bisa gitu ya. Karena kalau anak belajar tentang baik itu pemrograman mungkin atau bentuk-bentuk broadcast yang lain, itu kalau di SMK itu diajarkan dari dasar. Tapi kalau kita memilih kuliah jurusan itu, kita udah nggak belajar dasar-dasarnya lagi, dianggap udah bisa. Nah, jadi memang SMK itu penting ya untuk menjadi alat yang seperti itu. Tapi bukan semua orang harus masuk SMK dan semua orang harus diarahkan menjadi pekerja, kan enggak juga. Pendidikan bukan karena juga untuk bisa membuka lapangan pekerjaan, ini yang diharapkan juga bisa membuka peluang juga untuk yang lainnya. Baik, ini banyak sekali sebenarnya Bu Retno ya PR-PR yang harus diselesaikan. Tadi yang mungkin menjadi salah satu perhatian juga adalah tingginya kekerasan. Artinya ini menjadi perhatian juga, harapannya nanti guru-guru ini juga punya hak dan wewenang seperti zaman dulu, murid menghormati gurunya, digugu dan ditiru, dan juga bisa memberikan yang terbaik juga untuk gaya pendidikan. Harapan kita juga presiden nanti bisa, calon-calon presiden yang akan debat nanti juga bisa mewujudkan menjadi harapan kita semua ya. Terima kasih Bu Retno ya sudah bersama kami pada siang hari ini Bu Retno. Salam sehat selalu Bu Retno. Baik, terima kasih pendengar ya atas partisipasi Anda untuk bertanya bersama dengan narasumber kami tadi, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Elshinta News and Talk.